Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya Audi, konsultan keuangan dari Unity Corporation. Saya datang untuk sharing konsep perencanaan keuangan. Boleh saya minta waktu Bapak dan Ibu 5-10 menit? Menurut konsep perencanaan keuangan, membangun aset atau keuangan kita sama seperti membangun rumah. Kalau kita membangun rumah, hal pertama apa yang perlu kita siapkan? Fondasi atau atap? Sama halnya dalam membangun aset atau keuangan kita. Yang kita persiapkan adalah fondasi keuangan. Menurut ilmu perencanaan keuangan, fondasi keuangan dibagi menjadi 3. 1. Proteksi income. 2. Kesehatan. 3. Warisan. Setelah fondasinya lengkap, baru kita mempersiapkan tiang pancang. Tiang pancang menurut perencanaan keuangan dibagi menjadi 3. 1. Saving. 2. Pensiun. 3. Pendidikan. Apabila fondasi dan tiang pancang sudah terpenuhi, baru kita melengkapi perencanaan keuangan ini dengan atapnya. Atap dari perencanaan keuangan adalah investasi. Investasi ini bisa kita tempatkan di logam mulia, properti, dan paper asset. Idealnya, orang membangun perencanaan keuangan dari bawah ke atas. Tetapi, rata-rata dari kita membangun perencanaan keuangan dari atas ke bawah. Apabila terjadi resiko kehidupan, contoh sakit kritis, kecelakaan, dan kematian, bagaimana nasib perencanaan keuangan ini? Mari, Bapak dan Ibu, kita melakukan financial check-up berdasarkan konsep perencanaan keuangan, mulai dari fondasi, tiang pancang, dan atap. Dari 3 fondasi keuangan ini, mana yang Bapak dan Ibu sudah siapkan? Proteksi income, kesehatan, atau warisan? Dari tiang pancang ini, mana yang Bapak dan Ibu sudah siapkan? Pensiun, saving di bank, atau dana pendidikan? Bisa saya bantu untuk membuatkan ilustrasi perencanaan keuangan berdasarkan kebutuhan yang sudah kita diskusikan hari ini? Mari kita mulai melakukan financial check-up ya Bapak Ibu, mulai dari fondasi keuangan, yaitu yang pertama proteksi income. Cara menghitung proteksi income adalah dari total income kita per bulan, berapa yang mau kita proteksi. Contoh, income yang mau diproteksi 10 juta per bulan, maka 10 juta per bulan kali 12 bulan, yaitu 120 juta per tahun dikali 10 tahun. Total proteksi income adalah 1,2 miliar. Apabila terjadi satu resiko kehidupan, yaitu sakit kritis, maka total proteksi income sebesar 1,2 miliar akan keluar dengan tujuan bisa menjaga kestabilan ekonomi keluarga selama 10 tahun ke depan. Fondasi kedua yaitu kesehatan. Bapak dan Ibu, apakah sudah memiliki proteksi kesehatan yang melebihi usia pensiun? Kalau belum, bisa dilengkapi sebelum terjadi resiko. Fondasi ketiga yaitu warisan atau nilai ekonomis. Cara menghitung warisan atau nilai ekonomis pencari nafkah utama adalah total pengeluaran per bulan disetahunkan, kemudian dibagi bunga deposito bank. Contoh, pengeluaran per bulan 10 juta, maka nilai ekonomis ideal adalah 10 juta kali 12 bulan, yaitu 120 juta dibagi 3%, yaitu 4 miliar.
Apabila terjadi resiko hidup kematian, total nilai ekonomis 4 miliar akan keluar untuk ahli waris, dan apabila dimasukkan dalam deposito, maka ahli waris akan mendapatkan 10 juta per bulan sebagai pengganti pendapatan pencari nafkah utama. Selanjutnya, kita masuk pada tiang pancang, mulai dari menghitung dana pensiun. Saya beri contoh, seseorang usia 30 tahun dengan biaya hidup 120 juta per tahun akan mempersiapkan dana pensiunnya pada usia 55 tahun dengan asumsi masa hidup sampai dengan 70 tahun dan tingkat inflasi 10%. Maka perhitungan dana pensiun adalah future value sama dengan present value dalam kurung 1 ditambah I dalam kurung N. Future value sama dengan 120 juta yaitu biaya hidup saat ini dalam kurung 1 ditambah 10% yaitu inflasi saat ini dalam kurung pangkat 25 yaitu masa produktif. Hasilnya adalah 120 juta kali 10,835 yaitu 1,3 miliar. Total dana pensiun idealnya di usia 55 tahun. Dana pensiun tersebut dapat memenuhi biaya hidup sampai dengan usia 70 tahun. Untuk menikmati hidup 15 tahun kemudian setelah pensiun berarti 1,3 miliar kali 15 tahun yaitu 19 miliar. Jadi kesimpulannya, dana pensiun yang harus dipersiapkan sampai dengan usia 55 tahun adalah 1,3 miliar. Dan total dana pensiun yang harus dipersiapkan sampai dengan usia 70 tahun adalah 19 miliar. Berikutnya, dana pendidikan anak. Saya beri contoh, usia anak saat ini 3 tahun, usia kuliah 18 tahun. Maka masa menabung biaya pendidikan adalah 18 tahun dikurangin 3 tahun yaitu 15 tahun. Jumlah tahun yang dibutuhkan untuk kuliah adalah 4 tahun. Biaya kuliah saat ini adalah 40 juta per tahun. Maka total biaya kuliah adalah 40 juta kali 4 tahun yaitu 160 juta. Inflasi pendidikan adalah 10%. Maka kita masukkan ke dalam rumus future value, yaitu future value sama dengan present value dalam kurung 1 ditambah I dalam kurung pangkat N. Future value yaitu 160 juta biaya pendidikan saat ini dalam kurung 1 ditambah 10% inflasi pendidikan saat ini pangkat 15 yaitu masa menabung. Future value-nya adalah 160 juta kali 4,177 yaitu total dana pendidikan anak yang harus dipersiapkan adalah 668.359.000.